Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 2 Trenggalek, Bapak Ibu panitia kegiatan MPLS SMK Negeri 2 Trenggalek, adik-adik siswa baru SMK Negeri 2 Trenggalek yang saya cintai. Mengawali acara pada pagi yang cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuwajahah meskipun dalam keadaan online, bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur atas kondisi apapun, atas keadaan apapun, atas nikmat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga nikmat yang kita peroleh menjadi nikmat yang barokah. Karena kalau kita kufur nikmat, kita tidak tahu berterima kasih atas apapun yang merupakan pemberian dari Allah, maka setidaknya ada dua konsekuensi yang akan kita terima. Yang pertama adalah nikmat akan dicabut oleh Allah. Yang kedua, seseorang yang tidak bisa berterima kasih atas pemberian Allah, Allah akan siapkan siksa yang sangat pedih nanti di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu nabi pemimpin umat yang akan memberikan syafaat kepada segenap umat di alam jagat, tak pandang kaya ataupun melarat, tak pandang rakyat ataupun pejabat, tak pandang yang istrinya satu ataupun istrinya 4, selama umat tersebut masih mau taat terhadap syariat, insyaallah nanti di yaumul kiamat akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini, saya akan sedikit memberikan materi terkait dengan karakter dan kepribadian siswa. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah
terkait dengan pengertian akhlak. Kata akhlak ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kita belajar di sekolah, kita belajar di TPA, kita sering mendengar daripada istilah akhlak itu. Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak adalah segala sesuatu yang tertanam dan terpatri dalam diri seseorang yang bisa memunculkan perilaku tanpa pemikiran dan perenungan sebelumnya. Jadi akhlak ini artinya adalah sifat alami yang kita miliki. Sehingga kalau kita itu berbuat tanpa berpikir, ya itulah perbuatan kita. Maka jika perbuatan kita itu baik, disebut sebagai akhlak yang terpuji. Jika perbuatan yang kita lakukan itu buruk, maka disebut sebagai akhlak yang tercela atau dalam bahasa Arab akhlakul mazmumah. Jadi poin kedua, terdapat dua jenis akhlak, yaitu akhlak terpuji, yaitu akhlak yang baik, akhlakul karimah. Yang kedua adalah akhlak yang tercela, akhlakul mazmumah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, landasan pendidikan akhlak. Pertama, landasan pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita berbuat baik ini dicontohkan di dalam Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman kita dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah adalah figur yang tepat untuk dijadikan uswatun hasanah bagi umatnya. Karena Rasul adalah figur yang mulia, suci, bahkan terbebas dari perbuatan dosa. Dalile di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul atau Muhammad itu adalah sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW diturunkan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita tahu, sebelum Muhammad itu diutus ke bumi, kehidupan masyarakat jahiliyah itu luar biasa. Artinya luar biasa buruknya. Mereka menyembah berhala, mendiskriminasi perempuan. Jadi kaum perempuan itu derajatnya di bawah laki-laki jauh. Maka dengan turunnya Rasul, dengan turunnya Muhammad ke bumi, akhlak-akhlak yang tidak terpuji yang diterapkan oleh masyarakat jahiliyah pada zaman itu diluruskan atau disempurnakan. Itu adalah salah satu alasan kenapa Muhammad diutus untuk menjadi Rasul atau utusan Allah di muka bumi ini. Tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk manusia yang berbudi mulia, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan adil. Jadi kenapa kita dididik untuk mempunyai akhlak baik? Salah satunya adalah biar kita menjadi manusia yang berbudi mulia, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam bertingkah laku, beradab, ikhlas, jujur dan adil. Ruang lingkup pendidikan akhlak, pertama akhlak kepada Allah. Kita sebagai manusia harus punya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji kepada Allah, dan bisa kita terapkan dengan mempunyai sifat-sifat seperti yang tertera ini. Pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu tulus berbuat sesuatu apapun dengan hanya mengharap ridhonya Allah, dengan hanya mengharap ridhonya Allah. Itu ikhlas. Maka ketika kita berbuat atau melakukan perbuatan apapun kok tanpa mengharap ridhonya Allah, ini masih belum dikatakan sebagai perbuatan yang kita ikhlas melakukannya. Jadi kalau kita sholat dengan pamrih, ini tidak ikhlas. Memberikan sedekah kepada temannya agar dilihat oleh temannya yang lain, ini belum dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu mengharap ridhonya Allah, berbuat tanpa pamrih.
Yang kedua, takwa. Jadi sifat yang harus dimiliki oleh seseorang ketika menunjukkan akhlak terpujinya kepada Allah adalah takwa. Takwa itu apa? Takwa adalah melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apapun yang menjadi larangannya Allah. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, ya kita lakukan, ini takwa. Allah melarang kita untuk berjudi, ya kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk berzina, kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk minum khamr, kita tinggalkan. Ini takwa. Allah menyuruh kita untuk zakat, menyuruh kita puasa, menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua, kita lakukan. Ini adalah pengertian daripada takwa. Ini akhlak terpuji kita kepada Allah. Jadi kalau kita takwa, kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya Allah, ini yang disebut dengan takwa. Ketiga, zikrullah. Zikrullah itu artinya kita senantiasa mengingat Allah. Jadi ada dalil yang mengatakan basahi mulutmu dengan berzikir. Tapi kalau kita ini tidak, kadang kita tuh membasahi bibir kita untuk menggunjing orang, untuk mencaci maki orang. Padahal hadisnya basahi bibirmu untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Jadi zikir itu penting dan merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW kepada umatnya, karena merupakan salah satu daripada akhlak yang terpuji yang harus kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri. Dengan diri kita sendiri kita juga harus punya akhlak. Contohnya apa? Syukur. Syukur itu apa? Syukur basa Indonesiane berterima kasih, basa Jawane matur suwun. Orang itu kalau banyak bersyukur sudah otomatis nikmatnya akan ditambah. Ning lek gak iso syukur, tidak mau bersyukur, dengan kata syukur itu tidak mengenal, maka nikmat akan dicabut dan akan disiapkan oleh Allah siksa yang pedih nanti di akhirat. Kita diberikan kesehatan, kita syukuri. Kita diberikan harta benda berapapun jumlahnya, sedikit banyak, kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Allah. Kedua, akhlak terhadap diri sendiri, memelihara kesucian diri. Ini baik siswa ataupun siswi, tolong ini dijaga ya. Dijaga kesucian dirinya. Jangan sampai diri kita ini ternoda. Apalagi sampean-sampean itu hidup di zaman digital seperti ini, apapun bisa terjadi dengan teknologi. Jadi dengan teknologi, makanya teknologi itu hukumnya banyak. Bisa wajib digunakan, bahkan bisa haram digunakan. Nah, kesucian diri harus kita jaga. Baik laki-laki maupun perempuan, jangan sampai kita menodai diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Ini bisa kalian simpulkan sendiri. Yang ketiga, husnudzon. Husnudzon itu apa? Husnudzon adalah berprasangka baik terhadap diri sendiri. Yakin dengan kemampuan diri sendiri adalah salah satu akhlak yang terpuji yang bisa kita terapkan terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, akhlak terhadap sesama. Kepada sesama kita harus punya akhlak, kita harus punya adab, harus punya budi pekerti perangai yang baik. Yang pertama contohnya adalah membina hubungan baik dengan masyarakat. Kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, husnudzon terhadap orang lain atau berprasangka yang baik terhadap orang lain. Keempat, menyapa jika bertemu. Kelima, tidak menfitnah tanpa bukti. Ini dalil jelas. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Lidahmu adalah harimaumu.
Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamate menungso urip neng donya kuwi tergantung bagaimana cara mereka menjaga lidahnya. Bagaimana cara mereka menjaga lisannya. Kalau lisannya bisa dijaga dengan baik, maka selamat uripe. Neng lek ilate lambene gak iso dijaga, maka ojo ngarep uripe selamat. Nah, kenapa Al-Qur'an mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl? Mulut itu bisa lebih berbahaya daripada orang membunuh. Ngelakne wong lara, ya toh, menusuk hati. Ini bisa lebih berbahaya daripada pembunuhan. Selalu menjaga nama baik teman. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh mencaci maki. Jadi nanti kalau kalian sudah di SMK 2, jaga nama baik temanmu. Jangan suka mencaci maki, jangan suka mengolok-olok, jangan suka ngerasani, ojo sampai jahili. Kita sambung tali silaturahmi dengan baik agar pertemanan kalian nanti ketika sudah di sekolah bisa terjaga sampai nanti di akhir hayat. Karena orang yang memutus tali silaturahim dakholan nar, akan masuk neraka. Sekali lagi, orang yang memutus tali silaturahim dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tidak menyinggung perasaan. Nah, ini yang sensitif. Wong kuwi urip karo wong akeh, biasanya ngomongnya kadang-kadang enek sing salah tompo, akhirnya tersinggung karo omongane koncone. Ini kita jaga, jangan sampai apapun yang kita ucapkan itu menyinggung perasaan teman kita, menyakiti perasaan teman kita, apapun itu. Jadi kalau berbicara hati-hati. Luwih apik ki wong ki meneng daripada kakan omong, apalagi omongannya tidak berbobot. Karena banyak omong ini bahaya. Apalagi sampai keplese dan sampai menyinggung perasaan temannya, maka ini yang lebih berbahaya. Ya, ini adalah akhlak seorang siswa terhadap sesama. Pertama, membina hubungan baik dengan masyarakat, suka menolong orang lain, berhusnudon kepada orang lain, menyapa jika bertemu, tidak menfitnah tanpa bukti, menjaga nama baik dan tidak menyinggung perasaannya. Nah, ini yang penting ini. Sebagai seorang siswa, kita punya orang tua, kita punya guru, maka ini yang wajib kita jaga, akhlak kepada keduanya. Akhlak terhadap orang tua. Pertama, mentaati perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, ya, selama kita bisa untuk melakukan, kita lakukan. Dalam keadaan apapun dan selama itu baik, kita lakukan. Ini adalah bentuk pengabdian kita kepada orang tua. Ojo sampai wong tuamu ngutus sampean terus bantah. Ini namanya hukukul walidain. Wong sing duwe perangai elek nang ngene wong tuane. Jadi apapun perintahnya orang tua kita lakukan. Jangan sampai kita membantah. Kedua, memasang wajah ceria di depannya. Jangan sampai memasang wajah cemberut. Harus budal sekolah merengut, mulai sekolah jek merengut, awan esuk bengi merengut disuguhne nang ngene wong tuamu. Ini akhlak yang buruk. Maka apa yang wajib kita pasang? Wajah yang bagaimana? Wajah yang ceria, senyum. Jadi wong tua iki seneng. Nah, yang ketiga, tidak berkata kasar kepada keduanya. Dalam dalil nang ngene Quran kita berkata wala taqul lahuma ufin. Muni huwalah saja tidak boleh kepada orang tua. Apalagi sampai kasar. Lah bocah saiki biasanya karo wong tuwek dikandani ndak gelem manut. Sok kena kesinggung titik misui misalnya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, padahal dalam dalilnya berkata huwalah saja. Huwalah bu, jangan mendino kok blendrang. Ini sudah tidak boleh. Apalagi kita berkata kasar. Wis simpulno dhewe berkata kasar seperti apa. Intinya tidak boleh berkata kasar apalagi sampai menyinggung perasaan orang tua. Merendahkan hati di depannya, tidak membentak orang tua. Neni, misui, tidak boleh.
tidak mencaci maki orang tua, mendoakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kita doakan orang tua kita. Ini merupakan salah satu ciri daripada anak yang soleh, anak yang solehah, yaitu mau mendoakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Piye dungane, Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya sebagaimana keduanya memelihara saya sejak kecil. Kita terapkan doa, kita baca doa itu setelah sholat minimal. Melayani orang tua dengan lemah lembut, ngladeni wong tuwek. Ini jika orang tua punya karep ya diladeni. Le tumbasno lombok ibu diladeni. Karo wajah sing ceria kuwi mang, aja karo yo Bu. Nah, iki akhlak sing jelek. Jadi melayani orang tua dengan lemah lembut. Kenapa harus patuh terhadap orang tua? Nyapa dia kudu manut karo wong tuwek, kudu ngajeni wong tuwek. Pertama, ibu mengandung kita dengan susah payah, kemudian melahirkan kita antara hidup dan mati. Ibu mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan, lebih 10 hari. Bar kuwi proses nglairne kuwi totoane nyawa. Taruhannya adalah nyawa. Sampai ada yang mengatakan orang itu atau wanita mati ketika melahirkan, ini matinya adalah syahid. Jadi kenapa kita harus patuh lah? Perjuangannya ibu gembel awakmu kabeh. Sangang sasi punjul 10 dino sik nglairne taruhane nyawa. Ini merupakan alasan pertama kenapa kita harus patuh terhadap orang tua. Yang kedua, ibu menyusui selama 2 tahun dengan ikhlas. Nyusoni 2 tahun. Nyusoni iki ya rekoso 2 tahun. Nyusoni sampean ikhlas, tulus, dada ngresai blas. Ayah dan ibu memelihara kita sampai dewasa, sampai bisa hidup mandiri. Ayah dengan tanpa lelah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anak. Yang terakhir, kenapa kita harus patuh terhadap orang tua? Karena ayah dan ibu selalu mendidik dan memberi bekal untuk pendidikan anak-anaknya. Ya. Keutamaan patuh dan hormat kepada orang tua. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu jihad di jalan Allah. Jihad, pahala jihad itu luar biasa. Dan salah satu bentuk jihad kita sebagai seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah kunci masuk surga. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah sukhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah pun juga murka. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini maksudnya adalah surgane sampeyan kabeh kuwi tergantung karo ridhone wong tuamu. Lek wong tuamu ridho, surga nggonmu. Nek wong tuamu ndak ridho sampean salat, sampean poso, ning karo wong tuwek maneni. Dengan orang tua suka membentak, maka jangan mengharap surga karena orang tuamu atau ibumu tidak meridhoinya. Berbakti kepada orang tua dapat melebur dosa. Terakhir, berbakti kepada orang tua dapat memberikan keberkahan di dalam hidup. Ini adalah keutamaan-keutamaan patuh dan hormat kepada orang tua. Sekarang, kalau tadi akhlak seorang siswa kepada orang tua, sekarang kita membahas akhlak seorang siswa terhadap guru. Guru merupakan orang yang mendidik siswanya dari aspek akademik, non-akademik, dan akhlak mulia. Guru merupakan orang tua yang kedua setelah orang tua kandung dan merupakan orang tua asuh di sekolah. Maka orang tua nih sampeyan sing nomor loro
kuwi neng guru, khususnya neng sekolahan. Sikap terbaik kepada guru yaitu dengan cara memuliakan dan tidak menghina ataupun mencaci makinya. Ini sikap terbaik, memuliakan guru, siapapun gurunya. Siapapun gurunya. Ungdur makola wala tangdur mankola. Sampaikan apa yang disampaikan, lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Neng kadang-kadang murid kuwi pilah-pilih guru, ini tidak pas. Sehingga yang dihormati adalah guru-guru tertentu saja. Ini jangan sampai terjadi. Karena dalilnya undur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, siapapun gurunya. Sing penting mulang sampeyan ajenono, mulyakno. Aja pilah-pilih guru lho Pak. Lah kayak gurune wayu. Aku demen karo sing kae. Lah ini jangan sampai terjadi. Siapapun gurunya. Ya. Rasulullah telah memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati guru sebagai jalan untuk menggapai keberkahan ilmu. Jadi dalan nggih golek keberkahan ilmu salah satunya adalah dengan cara memuliakan guru, mematuhi nasihat guru, mematuhi perintah guru. Wis ngilmumu berkah. Ilmu kuwi lek berkah. Ilmu kuwi lek berkah, manfaati kanggo awakmu kabeh. Neng ilmu lek ndak berkah sak pinter-pintere sampeyan, neng lek ilmu sing kok duweni kuwi ndak barokah, maka tidak akan bermanfaat bagi diri sampeyan. Tapi kalau sedikit ilmu yang sampeyan punya, namun ilmu tersebut barokah, maka akan bermanfaat. Kecil atau besar manfaatnya kepada kamu, sing penting mesti manfaat. Itu kalau ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang barokah. Nah, cara menggapai ilmu yang barokah adalah dengan cara berbakti, memuliakan, menghormati, dan menghargai guru-guru kita. Akhlak terhadap guru, piye to adabe nang ngene guru. Menghormati dan menghargai guru, tidak suudzon berprasangka buruk kepada guru. Mengambil sesuatu yang baik dari guru, menjaga hubungan yang baik dengan guru, menjaga adab berbicara dengan guru. Adabe sing apik basa, dadi wong Jawa sing jawani. Aja sampai karo gurune ndak gelem basa. Kalau ndak pakai bahasa Indonesia kok terpaksa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa yang halus dengan gurunya. Jangan sampai kita berbicara kasar. Mentaati perintah guru, selalu mencari ridhonya. Jangan berjalan mendahului. Lagi biasanya siswa ki salip-salipan karo gurune. Nah, ini yang sering terjadi. Jangan sampai kita berjalan mendahului guru kita. Selalu berkata jujur terhadap guru, dan yang terakhir adalah menjauhkan dari segala perbuatan yang bisa menimbulkan kemarahan guru. Jangan sampai ada menyinggung perasaannya guru. Sak galak-galake guru wis gak usah dilawan. Ora nek guru sing bakal njlomprong muridé gak ada. Semua guru pasti punya cita-cita untuk mensukseskan anak didiknya. Ora nek guru terus pengen menjerumuskan anak didiknya, tidak ada. Makanya hormatilah mereka, patuhilah mereka, hargai perjuangan mereka dalam mentransfer ilmunya kepada kalian semuanya. Sehingga ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Mengapa seorang siswa ataupun siswi harus menghormati guru? Karena pertama, berbakti kepada guru adalah cara untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Kedua, bisa melebur dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, berbakti kepada guru bisa melancarkan rezeki. Tidak percaya, buktikan saja. Ilmu pengen barokah, bakti ngone guru. Dosa pengen dilebur, bakti hargai gurumu. Rezeki pengen lancar, bakti hargai gurumu. Buktikan sendiri. Nah, ini ada pantun untuk menutup kegiatan atau untuk menutup apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada pantun sehingga ini bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli buah naga. Jangan kalian lawan orang tua jika ingin masuk surga. Ini yang pertama.
Yang kedua, indah suara ayam bekisar, hinggap ia di atas pagar. Kasih ibu sangatlah besar, berjuang demi anak dengan sabar dan tegar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan akhlak dan kepribadian yang harus dimiliki oleh siswa ataupun siswi baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi kalian para pemirsa dimanapun Anda berada. Karena akhlak itu posisinya lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu posisinya atau derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Jadi sak pinter-pintere wong kok ndak duwe akhlak sia-sia. Maka yang harus kita jaga terlebih dahulu adalah akhlak atau adab kita, baik kepada orang tua, baik kepada guru, baik kepada diri sendiri, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.